Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasya, kembali lagi di Syariah Podcast. Kali ini bersama saya Hani Hairunisa sebagai host, kita akan jauh lebih mengenal ilmu falak. Bintang tamu kali ini yaitu perwakilan dari HMD Ilmu Falak yang akan banyak memberikan informasi seputar ilmu falak supaya kita lebih tertarik lagi tentang apa itu ilmu falak. Oke, kita sambut saja kakak-kakak HMD Ilmu Falak. Halo, di sini ada Kak Apri ya? Iya, Oke, boleh perkenalkan Kak Apri. perkenalkan nama saya Apriyanti Gunawan dari jurusan Ilmu Falak semester 5. Teman-teman harus tahu ya bahwasanya Kak Apri ini adalah sosok yang selalu ceria di mana-mana ya. Di sini juga ada siapa Kak Fauzia. Ya, boleh dong perkenalan untuk Kakak. Perkenalkan, nama saya Fauzia Abil Priyadi dari semester 3, jurusan Ilmu Falak. Oke. Kita sapa dulu teman-teman syariah di sebelah sana. Hai. Oke. Terima kasih ya Kakak sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Semester berapa sih Kakak ini sekarang? Semester 5. Ini juga Lalu sama semester 3. Oh beda ya? Iya, beda. Ternyata beda. Kita kali ini akan membahas seputar ilmu falak nih. Jadi sebenarnya ilmu falak ini apa sih gitu? Kayaknya orang-orang bertanya-tanya tentang ilmu falak. Dia itu nanti lulusnya sarjana hukum, tapi belajarnya astronomi gitu. Iya nggak sih? Kalau segala sih kayak gitu ya. Coba deh boleh dijelasin tentang apa itu ilmu falak. Ilmu falak itu kita belajar tentang astronomi, tapi kita belajar hukum. Kenapa kita masuk ke hukum? Karena dari bagian hukumnya ya, dari Kemenak tentunya itu juga memerlukan dari ilmu falak juga, kayak penentuan hilal, itu waktu sholat. Makanya kenapa itu alasan kita juga belajar hukum juga di Fakultas Syariah itu juga. Ya, dari penjelasan Kak Api tadi, saya menangkap kalau ilmu falak itu benar-benar syariah ya. Soalnya kan di situ kita belajar tentang arah kiblat, terus juga kalender hijriah, kayak gitu ya. Perhitungannya iya. Sedikit berbeda dari jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Syariah lainnya, tapi ini lebih kelihatan banget nih syariahnya kayak gitu ya. Kalau misalkan dari Kak Fauzia sendiri, apa sih hal yang membuat kakak tertarik untuk masuk jurusan ilmu falak gitu? Yang membuat saya tertarik ya ke jurusan Ilmu Falak ini karena di Ilmu Falak sendiri tuh bukan belajar tentang astronomi saja gitu. Astronominya astronomi Islam, bukan astronomi biasa gitu. Iya, Nanti dalamnya kita bisa belajar pemrograman, dasar astronomi juga ada gitu, macam-macam. Penentuan waktu sholat, sistem penanggalan. Dengan ilmu falak kayaknya terus MK apa nih yang paling seru nih dari falak sendiri? Jujur aja ya, saya tertarik saya tertarik masuk ilmu falak itu karena kebetulan jurusan SMA saya tuh IPA ya. Jadi saya mau nyari nih yang kayak lintas jurusan kuliahnya. Wah, ada nih ilmu falak di tertarik aja. Terus aku cari di Google, oh tentang astronomi gitu. Jadi kan bisa linjur ke antara IPS sama IPA karena juga ada hukumnya juga ya kan. Jadi kalau pelajaran aku suka nih di ilmu falak, hisab awal waktu sholat sama algoritma itu kayak coding juga, itu lebih kayak pemrograman lebih dalamnya gitu. Oh tapi bener ya tadi yang dikatakan Kak Apri, ilmu falak itu dia IPA tapi IPS juga ya gitu, linjur juga ya, kayak di tengah-tengah gitu ya. Menarik banget. Sejauh ini gimana sih tugas-tugas di falak sendiri itu susah atau apa, atau lebih banyak materi atau praktikum kira-kira? Lebih Boleh deh. lebih banyak menurut Fauzia kalau di semester 3 ini lebih banyak ke
kayaknya udah mulai masuk ke praktikum-praktikum gitu ya dari pas semester 2 juga kemarin. Tugas UASnya ada observasi gitu, mencari berapa masjid untuk dilihat apakah kiblatnya melenceng atau tidak gitu. Oh, itu emang benar-benar kita survei ke masjid-masjidnya Iya, kayak gitu ya? Ada 8 masjid kita bandingin kan, kemelencengan yang dimaklumi itu 2 derajat Iya. ya. Nah, itu kalau lebih dari 2 derajat itu nanti itu udah melenceng gitu, Iya, udah. macam. Kalau misalkan kita penelitian kita itu ya survei itu terus ketahuan melenceng gitu. Nah, langkah kita itu ngapain gimana gitu? Pertamanya kan kita observasi dulu ke tempat itu. Nah, kita harus sowan dulu gitu ke pemilik Iya ya, tempatnya Iya. gitu. Iya, terus nanti kita bilang dulu berarti kalau ada yang di masjidnya apa sih namanya? marbot. Ya, marbot masjid. Nanti Ada di DKM iya ya? betul, BKM juga. Nanti kita bilang Bapak bahwa masjid ini tuh melenceng gitu derajatnya gitu. Begitu. Tapi masyarakat bisa menerima itu kalau misalkan kita bilangin atau emang ya sebagian mungkin ada Iya. kurang terima juga ya. Oke. Kayaknya menurut kakak-kakak nih dari hasil kuliah infak ini kakak prospek kerjanya apa sih? Kalau kata dosen ya, Iya, kata iya. bukajur saya tuh prospek kerja dari ilmu falak itu bisa ke hukumnya tuh di ke Kemenak, MA, terus apa namanya, bisa ke PN juga, bisa apa jadi apa sih namanya, advokat gitu, jadi hakim bisa. Terus kalau ke ilmu falaknya ke BRIN atau ke BMKG bisa. Oh iya, emang karena basicnya hukum ya, Iya. jadi memang lebih luas Iya, lagi lebih gitu luas ya. ke hukum. Lebih luas. Oke. Iya, bisa ke BMKG juga karena tadi ada IPA-nya gitu ya. Tapi itu ada perhitungan kayak gitu ya, udah pasti gitu Ada, ya. pasti ada ngitung-ngitungnya. Jadi kalau kita mau masuk falak, basicnya apa nih kita harus ngapain? Ilmu Harus yang harus kita punya dulu sebelum kita masuk falak. harus ini teliti. Oh, iya. Harus teliti. Mungkin orang-orang ini teliti semua nggak? Enggak semua sih, tapi kebanyakan pasti teliti gitu. Kayak tadi tuh algoritma gitu kan pasti coding-codingan tuh harus teliti ya kan. Jadi makanya mahasiswa ilmu falak tuh harus teliti juga, harus bisa apa namanya, ngitung lah gitu. Mm-mm. Emang ribet ya kan, mungkin saya tidak tertarik jadi rasanya kayak susah banget ini apa, terus kan ada rumus-rumusnya, angkanya banyak, pokoknya kalau misalkan yang berhubungan dengan angka udahlah puyeng gitu kan ya pasti. Nah kakak sendiri pernah ngerasa kayak menyerah gitu, pengen menyerah, kok ini apa sih susah banget gitu, Pernah. pernah kayak gitu ya? Pernah. Ya? Mm-mm. Sempat berpikir pindah jurusan enggak? Sempet sempet, tapi enggak, karena lama kelamaan kayak lebih apa namanya, tertarik gitu loh sama ilmu falak gitu loh, lebih pengen mendalam lagi belajar ilmu falak. Tentunya hal-hal yang membuat kita menyerah itu kalau kita merasa lelah berarti kita sedang berjuang ya. Iya. Jadi di situ kita ada proses kita untuk belajar, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Oke. Nah, kira-kira ilmu falak ini cocok buat orang-orang tipe gimana sih gitu? Kayaknya orang-orang yang kayak orang-orang seperti apa sih yang cocok masuk ilmu falak gitu kan? Bisa dijabarkan mungkin, atau mungkin anak-anak pencinta alam gitu, atau anak-anak yang emang suka astronomi kayak gitu ya. Iya, Oh iya. kebetulan juga di kelas aku tuh ada anak gunung gitu ya kan, suka naik-naik gunung, makanya dia tuh kalau di Metopen bahasnya pengen yang itu. Ya keren banget sih. Maksudnya kita dari ilmu falak ini belajar tentang keindahan semesta gitu bisa Iya, semesta banyak-banyak ya. Kayak udah pernah lihat ini enggak yang pakai teropong itu Pernah, kayak pernah. gitu? Iya itu bagus banget kan ya. Bagus banget. Iya kita di situ juga kita bisa belajar tentang kebesaran Allah yang emang luar Iya, biasa Masya Allah. gitu.
Oke, terakhir deh ya. Mungkin pesan dan kesan kakak untuk teman-teman di luar sana yang akan melanjutkan kuliah di ilmu falak nih. Bagi calon mahasiswa UIN yang akan masuk ilmu falak apa nih? Ya, Pesan sama kesannya buat para para calon mahasiswa ya yang akan masuk ke jurusan ilmu falak ini, kayak apa? bentar. Semangat Iya, pastinya ya. iya. Ilmu falak itu menyenangkan ya. Iya betul, ilmu falak itu menyenangkan. Di dalamnya juga kita berdiri di dua pijakan gitu. Ya, di hukumnya iya, di astronominya iya gitu. Terus kesannya di ilmu falak juga menyenangkan. Kita tidak ada materi yang pasti. Setiap materi juga pertama gitu kita merasakan nggak tahu gimana sih caranya gitu, gimana sih rumusnya. Tapi setelah kita belajar pasti kita bakal bisa. Kalau aku menambahkan mungkin bagi calon-calon mahasiswa ilmu falak yang mau masuk ilmu falak di UIN SSC ini ya, Kenapa nih? apa ya, semangat aja ya, harus yakin gitu masuk, iya harus yakin gitu kalau mau masuk jurusan, kayak nggak terkecoh sama yang lainnya gitu, kayak harus tetap berpendirian, harus tetap apa namanya, menjalankan di jurusannya apapun yang terjadi. Terus kalau kesannya itu sama kayak Fauzia, Iya, iya. itu apa namanya, pokoknya kayak banyak kesulitan yang saya dapat, terutama kan saya kan udah semester 5 tuh, jadi banyak kesulitan yang didapat, kayak lebih banyak praktikum ini itu apa petopen, cuman Tapi itu memang momen yang emang harus kita iya jalani gitu ya. harus dijalani untuk mencapai tingkatannya gitu. Oke. Mungkin sampai sini saja ya podcast kita kakak-kakak. Terima kasih banyak sudah menemani saya beberapa menit dari ke belakang. Oke teman-teman sobat Pasya. Nah, kali ini pembahasan kita cukup sampai di sini saja ya. Tentunya teman-teman jangan lupa tonton kembali podcast kami. Sampai jumpa di podcast syariah selanjutnya. Nah,